Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal Islam, hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam kondisi yang sehat, afiat, kemudahan serta taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat melanjutkan kembali kegiatan rutin kita di setiap hari Selasa setelah sholat maghrib, yaitu sama-sama membahas kitab Hadithul Akhlaq karya Syekh Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah jami'an. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti manhaj, meniti agama beliau hingga akhir masa nanti. Ikhwatal Islam, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di bab besar yang ke-15, yaitu tentang tema la taghdab, jangan marah, di halaman ke-225. Mohon maaf, halaman 223 di paragraf yang ketiga. Syekh Abdul Razak setelah membawakan sebuah ayat pada surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada atau terdapat pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah. Uswah hasanah ini maksudnya teladan dalam berbagai aspek, khususnya aspek akhlak. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa saja yang mengharapkan pertemuan atau perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhirat. Kemudian Syekh Abdul Razak memberikan komentar, wa man yutali' siratahu al-itrah, siapa saja yang mengkaji, meneliti tentang sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajid ajaban fi tamathulihi alaihi salatu wassalam bi sifatir rifqi fi ta'amulatihi fi syu'unihi kullihah. Ia akan temukan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna dalam mempraktikkan, dalam mempermisalkan bagaimana seharusnya seorang muslim dalam berinteraksi dengan sesama, khususnya pada isu ar-rifq yang kemarin atau di pekan lalu atau di akhir tahun lalu kita bahas. Ar-rifq, apa itu ar-rifq? Ingat, ar-rifq itu adalah seorang yang punya kelemah lembutan, sopan santun, adab serta etika, kemudian punya ketenangan serta kesabaran dalam menyikapi ragam problematika kehidupan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh atau petikan tersebut dalam surat Ali Imran ayat 159. Dan kata para ulama, ini menjadi satu ayat yang bisa kita jadikan sebagai satu resep. Resep apa? Resep dalam berdakwah. Salah satu resep atau kiat dalam berdakwah agar dakwah kita itu lebih mudah ekspansinya gitu ya. Ekspansi itu apa maksudnya? Mengembang, mudah untuk diterima, tapi bukan dalam arti kita menyisihkan prinsip-prinsip syariat, bukan. Namun dalam arti kita bagaimana menyampaikan agama ini dengan penuh ketawaduan, penuh kerendah hatian, penuh dengan kelemah lembutan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 159? Fabima rahmatin minallahi linta lahum, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan mampu berlemah lembut, engkau tidak akan mampu berkasih sayang dengan umat yang ada di sekitarmu, wahai Muhammad. Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik,
Sungguh bila sekiranya engkau itu berkarakter keras, kasar, susah menerima, ghalidhal qalb itu maksudnya susah menerima masukan, susah menerima nasihat. Lan faddu min haulik, niscaya orang yang ada di sekitarmu itu pasti akan meninggalkan dakwah. Pasti akan meninggalkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini menjadi satu kiat agar selainnya kita, teman-teman yang sudah mengaji, para aktivis dakwah di sektor manapun. Karena setiap kita ini dai. Jadi dai itu jangan dimaknai hanya khusus ustaz itu. Terlalu berat beban itu. Terlalu berat beban dakwah kalau hanya dikhususkan kepada ustaz, tidak. Ustaz itu hanya sekedar ya labeling sosial saja gitu, status sosial. Tapi hakikatnya kita ini semuanya dai ilallah. Kita ini semuanya orang yang mengajak. Hanya saja porsinya berbeda. Ada yang menjadi dai dalam rumah tangganya, ada yang menjadi dai dalam sektor masyarakatnya, ada yang menjadi dai dengan cara yang lebih luas dan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, itu penting juga untuk sadar diri. Kalau tidak mampu dalam bidang ini, ya jangan masuk ke sana untuk memperbanyak perdebatan pada isu tersebut. Kita semua adalah dai. Mengajak orang sholat itu dakwah itu. Mengajak orang untuk datang kajian, mengajak orang untuk bersedekah, itu semuanya proses dakwah. Jadi kita ini semuanya dai. Nah, teman-teman yang menjadi dai ini, aktivis dakwah ini, kiat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagai syarat hendaknya kita bersikap santun, lemah lembut, menyampaikan agama Allah itu jangan dengan cara yang keras, yang kasar. Nah, sehingga kalau ada satu ungkapan dari seorang ulama, kalau saya tidak salah ingat bernama Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa syariat Allah ini sudah cukup berat untuk kita sampaikan ke tengah masyarakat yang belum paham tentang syariat. Berat mereka akan merasakan itu. Maka jangan kau perberat dengan caramu menyampaikan yang tidak lembut, tidak santun. Maka sampaikanlah dengan cara yang santun sehingga agama yang dirasa oleh orang-orang ini berat akan terasa lebih mudah. Maka jangan perberat dakwah ini dengan akhlak kita yang justru tidak elok atau tidak baik ketika berinteraksi dalam proses dakwah. Baik, kemudian Syekh Abdul Razzaq melanjutkan, walaqad kana ya'tihi ar-rajulu wa laysa ahadun ala wajhi al-ardi abghadha ilayhi minhu. Ada satu kisah di mana seseorang itu datang kepada Nabi dan kata orang tersebut, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang paling aku benci kecuali Muhammad. Fama an yarahu wa yara rifqahu wa ta'amulahu illa wa yatahawwal min sa'atihi wa laysa ahadun ala wajhi al-ardi ahabba ilayhi minhu. Jadi pada kasus orang yang sangat benci kepada Nabi SAW sekalipun, kata dia, tidak ada satupun manusia yang paling aku benci di muka bumi kecuali Muhammad. Pernah ada teman kita yang berkata seperti itu kepada kita, jemaah? Ada teman kita misalnya berkata, pokoknya manusia paling saya benci di muka bumi ini Komi. Masih mending kalau dia bilang manusia yang paling saya benci di kota Palu Komi, berarti ada di kota lain yang dia benci selain Komi. Tapi ini tidak, dia katakan manusia yang paling saya benci di muka bumi ini adalah Muhammad. Kemudian setelah melihat bagaimana interaksinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelemah lembutan beliau sallallahu alaihi wasallam, ketenangan beliau sallallahu alaihi wasallam serta kesabaran beliau dalam menghadapi proses interaksi dakwah tadi, justru orang yang sangat benci kepada beliau menjadi orang yang sangat cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Contoh kecil saja, ini nanti akan dikisahkan adalah kisahnya keislamannya Sumamah ibni Utsal. Namun sebelum masuk ke kisah ini, ada kisah yang sangat familiar yang mungkin tidak diliput oleh Syekh Abdul Razzaq dalam kitab beliau ini, yaitu kisahnya Umar bin Khattab. Kita tahu bagaimana kerasnya seorang sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika proses mau masuk Islam. Beliau itu mengatakan sampai ambil pedang yang diriwayatkan dikatakan pedang terbaiknya beliau bawa mau menuju ke mana? Ke Muhammad. Dia bilang, saya mau cari Muhammad, saya mau ajak berkelahi. Nah, ini Umar bin Khattab, dan dikenal sahabat yang paling lantang, ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian datang dia di tengah jalan ketemu salah satu sahabat. Dia katakan, mau kemana kau wahai Umar?
Saya mau datangi Muhammad, saya mau penggal, saya mau ajak kelahi, saya mau ajak bertarung. Kemudian kata sahabat tadi, ngapain kau pusing-pusing ke Muhammad? Nah, adikmu itu Fatimah bint al-Khattab itu sudah masuk Islam, sudah mengikuti ajarannya Muhammad. Ngapain kau jauh-jauh ke Muhammad? Adikmu saja dulu kau datangi. Akhirnya dia mendengar informasi itu, datanglah dia ke adiknya. Setelah datang ke adiknya, dia dengar sempat bacaan surat Thaha yang dibacakan oleh salah satu sahabat lain yang mengajarkan Islam kepada adiknya dan suaminya. Si sahabat tadi membaca surat Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, Thaha ayat pertama, ayat berikutnya ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini untuk membebani dirimu wahai Muhammad. Justru Al-Qur'an ini turun untuk memberikan hidayah, bukan untuk membebani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuklah Umar, terjadilah percekcokan antara Umar dengan ukhtinya beliau, yaitu saudari perempuan beliau, sehingga pada akhirnya dia tempeleng saudari perempuannya tadi. Kemudian Umar bin Khattab tertarik melihat lembaran-lembaran surat Thaha. Dia ingin menyentuhnya, kata saudarinya, jangan kau sentuh, kau masih musyrik dan kau masih najis, belum boleh menyentuh lembaran-lembaran tadi. Akhirnya Umar terheran-heran ketika membaca ayat tersebut, sehingga mulai ada bibit keimanan dalam diri beliau, walaupun belum bersyahadat. Ini ceritanya belum bersyahadat, masih proses menjemput hidayah, Kemudian akhirnya beliau berinisiasi. Yang awalnya mau datangi Muhammad, mau diajak bertengkar, mau diajak berkelahi, akhirnya dia bilang, saya mau ketemu Muhammad ini, kayaknya saya masuk Islam, mau bertanya lebih jauh. Akhirnya berangkatlah dia. Kemudian saudarinya tadi berkata, mau kemana? Kalau saya mau temui Muhammad. Tapi adiknya larang karena dikira mau diajak bertengkar. Ternyata Umar mau ketemu Muhammad, berubah niatnya di tengah perjalanan. Yang awalnya ingin mengajak bertengkar dan membunuh Muhammad, akhirnya ingin bertemu Muhammad karena ingin mempelajari Islam. Tertarik setelah membaca lembaran surat Thaha. Akhirnya berangkatlah beliau, datang ke salah satu tempat kajian khususnya para sahabat ketika itu. Kajian khususnya para sahabat yang waktu itu masih sembunyi. Dalam riwayat dikatakan Darul Arqam. Darul Arqam ini di riwayat itu, salah satu riwayat menyebutkan tempat berkumpulnya para sahabat ketika mau mengaji sembunyi, belajar kepada Nabi SAW. Nah, alhamdulillah kita sekarang terang-terangan, bahkan diliput oleh dua media ternama di kota Palu. Nah, ini menandakan bagaimana mudahnya kita hari ini berdakwah, belajar. Dulu di masa Nabi harus melalui salah satu rumah sahabat dinamakan Darul Arqam. Di situlah mereka akhirnya mengaji sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab datang. Dia tahu, ini rumah yang dipakai untuk mengaji, untuk belajar, rumbel lah istilahnya. Digedor sama Umar. Dia teriak, wahai Muhammad, keluar. Kemudian ada salah satu sahabat, saya tidak salah ingat, Abdullah bin Mas'ud atau siapa, saya lupa namanya, nanti silakan kembali dibaca sejarahnya. Dia melihat dari lubang, aduh Umar nakal. Umar datang, berimbang. Kemudian bertanya, ada Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman Nabi yang dikenal sebagai Asadullah, dikenal sebagai singanya Allah. Kata Hamzah, Isema, siapa di pintu? Umar, mundur kau, biar saya hadapi Umar. Keluarlah Hamzah, diintip. Oh iya Umar. Dia buka pintu. Setelah dia buka pintu, Umar belum sempat bicara, dia tarik Umar, dia masukkan ke dalam pintu, dia tutup pintu, baru dia sandarkan di pintu. Mau apa kau? Saya dengar kau ini mau ajak Nabi SAW bertengkar, mau ajak Nabi SAW berkelahi. Kalau kau berkelahi dengan Nabi, berkelahi dulu sama saya. Oh ini Hamzah ini berat. Sahabat yang lain itu lihat Umar saya itu sudah redek mentalnya, sudah kena mental lah istilahnya. Hamzah tidak diajak berkelahi. Akhirnya Umar bin Khattab tidak melawan karena memang awalnya ke sana mau membunuh Nabi, kemudian berubah niat. Kata para perawi, ini kalau Umar bin Khattab ceritanya ke sana mau masih bertengkar dengan Nabi, mungkin terjadi pertengkaran antara Umar dan Hamzah. Tapi memang Umar bin Khattab datang ke sana sudah berubah niat. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Hamzah, tidak wahai Hamzah, tapi saya kemari untuk mempelajari Islam lebih jauh. Walhasil Hamzah pun masih belum percaya dengan
Perkataan Umar bahkan sampai dia, kalau dalam riwayat dikatakan dicekik begini Umar bin Khattab. Diangkat, walaupun Umar lebih tinggi, lebih besar, tapi diangkat sama Hamzah. Hamzah itu tidak sebesar Umar posturnya. Kalau dalam beberapa kisah atau riwayat itu Umar itu lebih besar. Umar itu tinggi, besar, kemudian kulitnya agak sawo matang, matanya agak memerah. Jadi memang sangar kalau orang bilang Umar bin Khattab. Tapi sama yang kecil-kecil Marino tadi, Hamzah diangkat ya. Tidak berani, pokoknya diangkat. Akhirnya keluarlah Nabi SAW. Kemudian dilepaskan, disuruh lepas oleh beliau. Akhirnya disitulah pertama kali bagaimana cerita Umar bin Khattab menjemput hidayah. Setelah Umar pulang, Nabi SAW berdoa, ya Allah, Allahumma hdi Umaraini, ya Allah berilah hidayah kepada dua Umar. Waktu itu Nabi SAW berharap memang ada dua orang yang paling ditakuti di kaum musyrikun itu masuk Islam. Kata beliau, kalau bukan Abu Jahal, yang satunya lagi Umar bin Khattab. Walhasil Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, banyak ragam riwayat yang sebagian ulama membaikkan, tapi sebagian lagi menguatkan, mengatakan bahwa ketika Umar masuk Islam, dia adalah manusia yang paling cinta kepada Nabi SAW, yang dahulunya dia adalah manusia yang paling membenci, bahkan ingin membunuh baginda Nabi SAW. Namun melihat bagaimana interaksinya Nabi, bagaimana penyampaian Nabi, beliau tersentuh hatinya. Hingga akhirnya dia masuk Islam. Dia datang ke salah satu bukit yang dekat. Waktu itu ada beberapa bukit di situ, atau sebagian riwayat mengatakan datang ke Ka'bah. Sampai dia katakan, wahai kaum Quraisy, siapa yang ingin istrinya menjanda dan anaknya menjadi yatim, silakan bertemu denganku di balik bukit. Aku mengumumkan secara terang-terangan keislamanku. Padahal tidak ada satupun sahabat yang pernah berani mengumumkan keislaman. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud, sejak masuk Islamnya Umar bin Khattab, kami berani terang-terangan beribadah di depan Ka'bah. Dulu sembunyi-sembunyi mereka. Tapi masuknya Umar bin Khattab, selesai urusan. Tidak ada yang berani. Ini salah satu kisah di mana seorang yang begitu keras, begitu ingin sekali membunuh baginda Nabi SAW, dan akhirnya berubah hatinya justru menjadi manusia yang paling cinta kepada baginda Nabi SAW, bahkan menjadi pendamping beliau hingga wafatnya. Jadi makam Nabi, kemudian makam Abu Bakar, kemudian makam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, adapun dalam kitab ini dikatakan wa ta'ammal, kata Syekh Abdul Razak, coba perhatikan fi hadza qissatin, dalam masalah ini ada sebuah kisah. Wa ta'ammal fi hadza qissatu islami Thumamah bin Uthalib, seorang sahabat bernama Thumamah, Sayyid ahli Yamamah, pemimpinnya orang-orang di Yamamah, salah satu kota di daerah ketika itu di wilayah tersebut, ahli Yamamah. Indama ji'a bihi wa rubita fi sariyatin min sawaril masjid, ketika dia didatangkan dalam kondisi dia terikat dalam salah satu tragedi atau kejadian perang Sariyah. Perang Sariyah itu perang yang tidak didampingi oleh Nabi SAW. Kalau yang didampingi Nabi SAW namanya Ghazwah. Ghazwah itu dipimpin langsung oleh Nabi panglimanya. Kalau Sariyah dimandatkan kepada salah seorang sahabat. Ada Sariyah yang dipimpin oleh Abu Bakar, dipimpin oleh Ali, ada Sariyah dipimpin oleh Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian fakan alaihi salatu wassalam yamurru alaihi wa yuhadithuhu wa yatakallam ma'ahu birifqin ila an a'lana islamahu radhiyallahu taala. Kemudian ketika dia didatangkan si Thumamah tadi ke pelataran masjid dalam kondisi terikat karena belum Islam, masih dalam kondisi kafir musyrik, Nabi SAW datangi, diajak bicara secara lembut, diajak berkomunikasi, diajak berdialog, sampai pada akhirnya ila an a'lana islamahu, sampai akhirnya dia mengucapkan syahadat, login, masya Allah, tabarakallah, masuk Islam. Thumma qala, kemudian setelah dia bersyahadat masuk Islam, dia berkata di depan Nabi SAW, ya Muhammadu, wahai Muhammad, wallahi demi Allah,
ma kana 'alal ardi wajhun abghadha ilayya min wajhik. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tampangnya itu paling aku benci daripada tampangmu. Sangat memuakkan bagiku, kata Sumamah. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi kulliha ilayya. Namun sekarang setelah saya mu'allaf, setelah saya masuk Islam, wajahmu itu adalah wajah yang paling berseri, yang paling aku rindukan, yang paling aku kangenin bahasanya. Paling ingin aku terus lihat tampang Nabi SAW. Kemudian beliau melanjutkan, wa wallahi ma kana min dinin abghadha ilayya min dinik. Dan tidak ada satu ajaran pun yang ada di muka bumi ini kecuali aku paling membenci ajaranmu, yaitu Islam. Fa asbaha dinuka ahabbad din ilayya. Kemudian agamamu sekarang menjadi agamaku, menjadi agama yang paling aku cintai. Wallahi ma kana min baladin abghadha ilayya min baladik, fa asbaha baladuka ahabbal biladi ilayya. Dan kota Madinah ini kota yang dulu aku benci sekali karena ada kehadiranmu di situ, karena ada sosokmu di situ. Namun sekarang kota tersebut menjadi kota yang paling aku cintai. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Fatahawwala radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat tadi yang awalnya benci menjadi cinta, berubahlah hatinya. Walaysa syakhsun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada pun satu manusia di muka bumi ini kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling beliau cintai. Wala ardi ahabba ilaihi min ardihi alaihi salatu wassalam. Dan tidak ada satupun kota atau tempat tinggal yang paling dicintai oleh sahabat tadi, yaitu Sumamah, kecuali kota Madinah alaihi salatu, atau kota Madinah, kota itu kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qasasu rifqihi wa anatihi fil umuri katsirah. Dan kisah atau cerita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi lemah lembut, kasih sayang, sopan santun serta ketenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak kisahnya. Nah, kemudian beliau bawakan beberapa kisah di sini. Kisah yang paling terkenal adalah kisahnya orang Arab Badui kencing di masjid. Beliau bawakan di sini riwayat tersebut. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid, idz jaa a'rabiyyun, kemudian datang orang Badui, orang Arab. Faqama yabulu fil masjid. Masuk orang Badui tadi, kita lagi ngobrol begini, tiba-tiba masuk orang berkencing di pojokan masjid. Kencing di pojokan masjid. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mah. Kemudian para sahabat yang hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, mah itu maksudnya diusir. Si Badui tadi diusir. Qala Rasulullah la tuzrimuhu da'uhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan biarkan dulu. Jangan diusir, tuntaskan dulu dia, buang air kecil. Fatarakuhu hatta bala, thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu. Kemudian orang tersebut kencing, selesai kencing, tuntas semuanya, dia tutup auratnya, kemudian dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesini dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan, inna hadhil masajid la tasluh li syai'in min hadzal baul. Sesungguhnya masjid itu bukan tempat buang air kecil, bukan tempat buang hajat. Walal qadar, juga bukan tempat kotoran. Innama hiya li dzikrillah azza wa jalla. Sungguhnya masjid itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wassalati, salat, wa qiraatil Quran, dan juga untuk membaca Al-Quran. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fa amara rajulan minal qaumi faja'a bidalwin min ma'in fashannahu alaihi. Dalam riwayat lain dikatakan, Nabi setelah memberikan pesan itu, dia panggil sahabat suruh ambil air untuk diguyur. Kalau di masa Nabi, tanahnya itu masih tanah, bukan lantai seperti sekarang ya, keramik atau marmer. Jadi murni tanah atau pasir. Jadi kalau kencing begitu diguyur, selesai. Diguyur. Kalau di sini bukan Pak, di laundry karpetnya.
Dibawa ke laundry dulu karpetnya karena kena najis semuanya. Baik. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat yang berbeda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Dakhala Arabiyyun al-masjid." Ada seorang badui masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah jalisun. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi duduk. Faqala, kemudian seorang yang Arabi tadi, orang badui tadi berdoa. Berdoa di hadapan Nabi, kemudian di hadapan sahabat yang lain. Apa doanya? Allahumma ighfir li wa li Muhammad. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku dan juga Muhammad. Wala taghfir li ahadin ma'ana, dan jangan kau ampuni orang duduk yang lain selain Nabi Muhammad. Emosi dapat ya. Apa-apaan ini? Masa yang diminta untuk diampuni cuma Nabi Muhammad. Sahabat yang lain tidak diampuni. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadhahika Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa mendengarkan doa tersebut. Wa qala, kemudian beliau berkata kepada si badui tadi, laqad ihtadarta wasi'a. Kau terlalu membatasi doa. Tidak bagus membatasi doa itu. Nabi nasihatin beliau. Tidak bagus membatasi doa. Doa itu untuk kebaikan seluruh kaum muslimin, untuk diri kita pribadi, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin. Kemudian thumma walla, orang tadi pergi hatta idza kana fi nahiyatil masjid fashajja yabulu. Kemudian setelah dikasih tahu Nabi begitu, sebelum meninggalkan masjid, pergi pojokan dekat pintu, apa? Yabul, berkencing. Apa tidak ramai jamaah? Sudah mendoakan kebaikan untuk dirinya dan Nabi saja, bukan yang lain. Dikasih tahu Nabi, pergi ke pintu berkencing. Faqala al-Arabi ba'da an faqih. Kemudian seorang badui tadi berkata, setelah ia memahami, faqama ilayya bi abi wa ummi falam yu'annib. Orang Arabi tadi setelah selesai dari hajatnya, qama ilayya, datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada dirinya. Bi abi wa ummi, kemudian dia memberikan jaminan demi bapak dan ibu. Falam yu'annib, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak yu'annib. Ta'nib itu maksudnya mencela. Tidak mencela. Bayangkan kalau Nabi perintahkan komando, selesai itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam justru tidak mengatakan itu. Justru Nabi tidak yu'annib. Walam yasubba, Nabi tidak bully saya. Nabi tidak membuli. Tapi jangan diikuti. Saya takut tidak ada yang bisa sabar seperti Nabi di sini. Thumma amara. Faqala, kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, Inna hadal masjid, sesungguhnya rumah Allah ini la yubalu fihi, tidak boleh digunakan untuk buang air, buang hajat. Innama buniya li dzikrillahi wa lis-shalah, sesungguhnya rumah Allah dibangun untuk zikir dan salat. Thumma amara bisajrin min ma, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk mengambil air. Fa ufrigha ala baulihi, kemudian disiramlah tempat dia buang air tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dalam riwayat Abu Hurairah, namun melalui takhrij Imam Bukhari rahimahullah dengan redaksi yang berbeda, dikatakan anna Arabiyyan bala fil masjid, ada seorang badui yang kencing di masjid. Fathara ilaihi an-nas liyaqa'u bihi, kemudian para sahabat respon segera, reaksi, berdiri, mau tangkap, mau dikeluarkan dari masjid. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, da'uhu, jangan, kasih tuntas dulu. Biarkan dia tuntaskan terlebih dahulu. Wa ahriqu ala baulihi dhanuban mimma aw sajalan mimma. Kalau sudah selesai, tolong ambilkan air untuk diguyur. Fa innama bu'ithtum muyassirin, kemudian Nabi bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya kalian itu diminta untuk menyampaikan dakwah dengan muyassirin, dengan cara yang mudah. Walam tub'atsu mu'assirin, bukan untuk mempersulit. Wa qawluhu da'uhu, apa hikmah
kok Nabi SAW suruh tuntaskan? Kalau dalam logika gitu berarti jangan dituntaskan, biar dia jepit dulu itu suruh keluar, jangan dituntaskan di masjid. Apa hikmahnya kata Syekh? Utrukuhu yukmilu baulahu fi mawdhihi. Biarkan dia tuntaskan dulu. Kenapa? Li'annahu law qutiya alaihi bauluhu latadarrar. Satu, kalau dia ditahan kencingnya, diberhentikan kencingnya, ditahan, maka itu akan memberikan mafsadat bagi dia sendiri. Karena kan menahan kencing itu tidak bagus dalam kondisi sudah dikeluarkan. Nah ini bagaimana Nabi SAW sampai sedalam itu memandang pertimbangan tersebut. Satu, bukan kemudaratan hanya untuk masjid, tapi untuk dirinya pribadi. Kalau sudah kencing jangan ditahan, biarkan saja dilepas. Kemudian yang kedua, walau aqamuhu fi athnaihi latanajjasat thiyabuhu wa badanuhu wa mawadhi'u katsiratin min masjid. Hikmah yang kedua, yang pertama tadi apa? Dia akan mengalami kemudaratan, mafsadat, kerusakan karena menahan kencing atau memberhentikan orang yang sedang kencing, buang air dalam kondisi mendadak itu merusak kesehatan. Yang kedua, kata Syekh Abdul Razak, hikmah yang kedua adalah kalau dia diangkat, dikeluarkan, justru air kencingnya itu akan kemana-mana, bukan cuma dipojokkan, bisa ke tempat imam. Apalagi kalau dia meronta sambil lari, malah keliling tawaf dalam masjid, kemana-mana percikan najis tersebut, sehingga masjid jadi kotor semuanya, jadi najis. Bukan cuma di satu titik, akhirnya di berbagai titik. Karena coba kita bayangkan, orang dalam kondisi begitu kita berhentikan, Pak, meronta apa tidak? Melawan. Disitulah bagaimana sebagian para ulama mengambil hikmah. Nabi itu pakar psikolog. Beliau tahu bagaimana orang itu ketika dihentikan dalam kondisi seperti itu, orang akan meronta, akan melawan. Jadi belajar psikologi Islam itu dari riwayat bagaimana Nabi SAW menyikapi ragam persoalan, termasuk dalam kasus ini, termasuk dalam kasus tersebut. Baik, itu kisah seorang Arabi atau kasus di mana Nabi SAW menyikapi problem tersebut. Ya mungkin kalau kita belum terbiasa atau mungkin belum pernah melihat kasus seperti ini, dan kalau kita alami mungkin kita spontan sangat reaktif, bisa jadi reaktifnya itu berlebihan kadang-kadang. Namun Nabi SAW seakan ingin memberikan pesan kepada kita bahwa menyikapi hal seperti ini butuh ketenangan, tidak usah tergesa-gesa. Baik, kemudian kasus yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibunda Aisyah semoga Allah meridhai beliau, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi ini bercerita. Ibunda Aisyah ingin mendengarkan cerita dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Hal ata 'alaika yawmun kana ashadda min yawmi Uhud. Pernah enggak engkau wahai suamiku merasakan satu hari di mana hari tersebut lebih menyakitkan daripada kekalahan ketika perang Uhud? Di perang Uhud itu Nabi sangat tersakiti di situ. Kalah perang para sahabat. Kisahnya sangat masyhur ya, kisah perang Uhud di mana Nabi memandatkan kepada 50 rumah di salah satu bukit itu 50 pemanah. Kata Nabi, jangan pernah turun dari bukit ini sampai aku perintahkan turun. Akhirnya para sahabat kelihatan menang melawan kaum kafir Quraisy. Setelah nampak menang, sebagian musyrik itu mundur. Orang-orang di bukit melihat, sudah rebutan ghanimah, sudah rebutan rampasan perang. Turun mereka. Salah seorang sahabat itu bilang, jangan turun. Kata Nabi SAW, jangan turun sampai Nabi perintahkan. Tapi mereka akhirnya tetap turun. Ada seorang panglima perang yang dijuluki Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, yaitu sahabat Khalid ibn Walid. Ketika perang Uhud beliau belum masuk Islam. Khalid ibn Walid adalah ahli strategi perang. Beliau belum masuk Islam di perang Uhud. Dia lihat, turun pasukan pemanah ini membuat kita kewalahan.
Mereka turunlah dari bukit. Khalid ibn al-Walid putar bukit Uhud, putar melalui ke belakang bukit yang mereka para pemanah tadi berada. Putar bukit dia pantau, oh dari sini kita harus tumbangkan kaum muslimin. Akhirnya dia panggil pasukan di situ, sebagian orang bersama dirinya, dia naik bukit tersebut, akhirnya berada di atas para pasukan pemanah. Di situlah mereka akhirnya menyerbu pasukan pemanah dan kaum muslimin. Sampai di posisi itu Nabi SAW akhirnya, dalam beberapa riwayat disebutkan pelipis beliau berdarah, gigi beliau patah, bahkan para sahabat akhirnya menjadi tameng buat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bagaimana sosok Nabi saja berdarah ketika perang. Nah, kalau ada orang sekarang saya bilang, saya panglima perang, kebal saya pak, pokoknya anti darah. Nah, maka itu perlu dipertanyakan. Itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Baik, ini sakitnya Nabi SAW kekalahan di perang Uhud. Kemudian Ibunda Aisyah bertanya, ada tidak satu masa, satu kejadian di mana hal itu lebih sakit daripada kejadian di Bukit Uhud? Kata Nabi SAW, ada satu cerita. Beliau menceritakan kepada Ibunda Aisyah, laqad laqitu min qaumik, aku pernah digempur oleh kaummu. Hal ata wa kana ashadda ma laqitu minhum yawm al-aqabah. Dan aku sangat merasakan hal tersebut begitu berat, begitu menyakitkan. Minhum yawm al-aqabah, ketika hari Aqabah. Apa itu hari Aqabah? Beliau mengisahkan di sini. Idz aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalila ibni Abdi Kulalin. Pernah suatu waktu di Yaumil Aqabah, aku datang kepada seorang yang bernama Ibnu Abdi Yalil Ibni Abdi Kulal. Falam yujibni, aku ajak dia masuk Islam bersama kaumnya. Aku ajak dia masuk Islam bersama kaumnya. Kemudian lam yujibni ila ma aradtu. Kemudian dia tidak mau masuk Islam. Bahkan dalam riwayat disebutkan justru Nabi itu dilempar oleh siapa tadi? Ibni Abdi Yalil Ibni Abdi Kulal berserta kaumnya. Dilempar Nabi, dihina, dikatakan gila dan semisalnya. Fantalaqtu ana ma'ahum, fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Kemudian aku meninggalkan mereka dalam kondisi aku sangat bersedih. Sangat bersedih, mahmum. Falam astafiq illa biqarni tha'alib. Aku tidak hilang rasa sedihku tadi, tidak hilang kesedihanku ketika aku mengajak mereka masuk Islam dengan cara baik-baik, namun ternyata mereka melemparku, bahkan melawan. Aku sangat sedih. Dan rasa sedihku tadi, wahai Aisyah, tidak hilang sampai aku berada di lokasi yang bernama Qarn Tha'lib. Qarn Tha'lib, salah satu lokasi di ketika itu. Aku sampai di sana, hilang kesedihanku, mulai berkurang. Jadi Nabi saja sedih. Jadi kita jangan sok kuat ya. Kalau sedih katakan sedih itu. Karena kita juga manusia. Kadang kita merasa sedih. Nabi juga pun merasakan hal tersebut. Nabi pernah terluka. Ya katakan kita terluka. Katakan kita terluka. Baik. Farafa'tu ra'si, setelah kesedihan beliau mulai meredup, mulai berkurang, rafa'tu ra'si, aku angkat wajahku. Aku angkat kepala aku ke langit. Fa'idha ana bisahabatin qad adallatni. Ternyata di atas kepalaku ini ada awan yang memberikan keteduhan, yang menjaga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada awan yang mengikuti beliau. Ada awan yang memberikan keteduhan, menaungi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Fanadhartu fa'idha fiya Jibril. Aku amati di atas awan tadi, ternyata ada Jibril. Ternyata ada Jibril alaihissalam. Fanadani, kemudian Jibril berkata, Inna Allah azza wa jalla qad sami'a qawla qawmika lak. Wahai Muhammad, Allah telah mendengar apa yang dilakukan oleh kaummu ketika engkau ajak mereka baik-baik, namun ternyata mereka mencacimu, melemparmu, membuli, sehingga kau merasa sedih. Allah tahu, Allah lihat dan Allah dengar. Kemudian wa ma ruddu 'alaika,
Allah juga tahu apa yang dilakukan oleh mereka. Wa qad ba'atha ilaika malakan jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Kemudian Allah mengutus kepadamu di detik ini pun sosok malaikat yang menjaga bukit. Kemudian kata Jibril, itu kembali kepadamu. Apa yang ingin engkau perintahkan kepada malaikat tadi? Artinya malaikat ini diutus untuk memberikan balasan kepada kaum yang sudah diajak Nabi SAW untuk masuk Islam, namun justru memberikan perlawanan. Qala, kemudian Nabi bercerita, melanjutkan ceritanya. Setelah melihat Jibril alaihissalam, Jibril kasih informasi bahwa ada malaikat di bukit itu yang sudah siap mengikuti, mentaati semua perintah yang kau inginkan. Kemudian malaikat tadi menyaut dari bukit tersebut. Wasallama fanadani malakul jibali wasallama alayya, menyaut, memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna Allah qad sami'a qawla qaumika lak. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melihat dan mendengar apa yang dilakukan oleh umatmu, apa yang dilakukan oleh kaummu. Wa ana malakul jibali, dan aku adalah malaikat penjaga gunung. Wa qad ba'athani rabbuk ilaika lita'murani bi amrik, dan Allah Subhanahu wa taala minta kepadaku untuk mentaati semua yang kau inginkan, yang kau perintahkan. Bebas kau perintah apa saja. In syi'ta an utliqa alaihimul akhshabaini, kalau engkau mau, aku bisa ambil dua bukit ini, aku timpakan kepada mereka. Kontan langsung dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kira-kira gimana? Tidak usah lama-lama, malaikat gaskan sudah. Malaikat luar biasa kan? Luar biasa malaikat. Dua bukit ini, dua gunung mau ditimpakan ke kaum tersebut. Bayangkan bagaimana Nabi SAW dalam kondisi sedih yang sangat sedih. Kata beliau, ini kondisiku paling sedih sebelum ini kondisi paling sedih. Setelahnya ada kejadian Uhud. Jadi kan Ibunda Aisyah bertanya, kesedihan yang kau rasakan yang melebihi kejadian di Bukit Uhud atau di perang Uhud? Kata Nabi SAW, ini kejadian paling menyedihkan. Makanya sampai Allah utus malaikat untuk melemparkan dua bukit kepada kaum tersebut. Faqala lahu Rasulullah SAW, apa kata Nabi SAW? Coba kita dengar, kita jadikan renungan luar biasa. Bagaimana jawaban baginda Rasulullah SAW? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim. Tidak usah. Saya itu berharap justru Allah lahirkan, Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka, maksudnya anak turunan mereka, man ya'budullah wahdahu la yusyriku bihi syai'ah, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan. Bagaimana? Ini doa Nabi SAW. Berkah doa Nabi SAW kepada kaum tersebut. Dalam riwayat dikatakan, kemudian Nabi melanjutkan ungkapan tersebut kepada malaikat, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguh mereka tidak tahu. Jadi kaum yang didatangi Nabi itu tidak paham, masih jahil. Makanya Nabi SAW kemudian melarang atau sudah jangan malaikat, ditahan dulu sudah. Tidak ada tugas, tidak ada perintah, selesai, di skip. Kemudian kata Nabi SAW, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim, bahkan aku berharap Allah Subhanahu wa taala melahirkan dari mana? Dari anak keturunan mereka yang kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan. Artinya Allah mendoakan tauhid. Nabi SAW mendoakan tauhid kepada kaum tersebut. Dan dalam riwayat lain dikatakan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguh mereka tidak tahu. Wa an Muawiyah bin al-Hakam, kemudian hadis ini yang
kita bacakan tadi, atau riwayat yang kita bacakan dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha tadi, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaihi, hadis yang sahih. Jadi ini menjadi satu renungan ikhwatal Islam rahimakumullah jami'an, hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bagaimana kecerdasan emosional baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika menyikapi problem, ketika menyikapi masalah. Begitu tenang, begitu sabar, tidak gerasa-gerus, tidak tergesa-gesa. Bayangkan kalau Nabi SAW itu tergesa-gesa. Dalam riwayat lain dikatakan ini kisah yang serupa terjadi pada kaum Taif. Terjadi pada kaum Taif. Sehingga kisah ini dapat menjadi renungan kita bersama, agar ketika kita menjalani kehidupan kita selama hidup di dunia ini, betul-betul sesuai mengikuti ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ketenangan, penuh kesabaran, penuh hikmah dan kebijaksanaan. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk waktu Isya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqamahan, keikhlasan di atas ilmu dan amal hingga akhir hayat nanti, dan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.